Baik, terima kasih saudara. Kembali kita dalam Serambi Topik dan bersama saya, Alhamdulillah, Redaktur Multimedia Harian Serambi Indonesia, Kang Arif Ramdan, untuk berbincang-bincang dalam Serambi Topik, membahas informasi penting di Harian Serambi Indonesia hari ini. Hari ini kita mengangkat informasi yang sudah kita rencanakan untuk diliput, yaitu liputan eksklusif kita. Tetapi dari begitu banyak informasi-informasi yang kita terima di redaksi, mengapa kemudian informasi terkait dengan liputan eksklusif ini pantas kita angkat hari ini? Kita akan berbincang langsung bersama Kang Arif. Apa kabar hari ini, Kang? Kabar baik. Alhamdulillah, terima kasih Bung Arif. Mengapa kemudian kita mengangkat informasi terkait dengan si malakama korban laka lantas ini menjadi headline di Harian Serambi Indonesia, dan apa latar belakang kemudian sebelumnya kita berencana untuk melakukan liputan eksklusif ini, Bung Arif? Iya, pertama ini kejadian yang terus berulang di masyarakat, korban laka lantas. Ya. Laka lantas tunggal. Jadi seseorang yang kecelakaan di jalan raya bisa menabrak pohon atau menabrak pembatas jalan. Nah, ini dalam klaim asuransi kesehatan, dalam hal ini di kita itu BPJS itu menemui kendala. Jadi kalau kita korban dirujuk ke rumah sakit atau dimasukkan ke registrasi gawat darurat, nah proses yang pertama ditanya oleh bagian di sana itu soal asuransi ini. Ya. Yang asuransi akan mengeluarkan klaim itu kalau ada surat laporan atau surat keterangan kecelakaan dari pihak kepolisian. Nah, sementara pihak kepolisian dalam hal ini tidak mengatur itu, yang kecelakaan tunggal selama ini laka lantas yang melibatkan tabrakan misalkan. Dan itu klaimnya sudah jelas, jasa harja di sana. Nah, sementara yang kecelakaan tunggal ini dia klaimnya BPJS. Ini agak sedikit menyulitkan warga. Ada beberapa kejadian di Banda Aceh, di Aceh Besar, di Melabuh waktu itu si pasien kebingungan karena kan dengan biaya yang cukup besar, tidak ada surat keterangan dari pihak kepolisian bahwa dia mengalami kecelakaan, yang tidak bisa dibayar. Nah, ini kan cukup merepotkan sekali karena BPJS memang menghendaki adalah seperti itu. Nah, itu menurut saya. Jadi persoalan ini kita angkat yang membuka pengetahuan semua orang bahwa ada persoalan di penanganan kecelakaan dalam hal klaim asuransi kecelakaan. Oke, sebuah liputan eksklusif seperti yang kita tahu, redaksi tidak akan mengeluarkannya jika fakta dan data itu sudah lengkap kita peroleh. Fakta-fakta apa yang kemudian kita peroleh dari ini? Misalnya 1 bulan yang lalu si korban harus membayar ratusan juta, lalu tidak ada surat keterangan dari pihak kepolisian. Nah, kita tahu korban ini bukan orang kaya, misalkan dia masyarakat katakan miskin, kan persoalan. Sementara kita menghendaki bahwa seluruh warga Indonesia, warga Aceh itu tercover jaminan kesehatannya. Nah, ini kan persoalan yang jika dibiarkan, jika tidak kita angkat ke permukaan, kan jadi persoalan cukup serius. Kita membunuh orang, berarti akhirnya dia menyusahkan orang. Nah, tetapi pihak-pihak terkait dalam hal ini pihak kepolisian, BPJS sendiri, dia berpegang kepada aturan. Nah, aturan ini yang kita coba buka. Ini persoalan di lapangan. Carilah solusinya. Nah, kita punya satu contoh sebenarnya di Biren. Di Biren itu kalau ada kecelakaan, ya sudah ditangani dulu sama pihak rumah sakit itu. Korban yang penting ditangani dulu. Yang penting korban diselamatkan dulu. Dan saya pikir itu sudah sesuai dengan etika di kedokteran. Yang penting nyawanya diselamatkan dulu. Nah, yang bagus di Biren ini, saya yakin ini harus menjadi contoh bagi kabupaten lain. Pihak rumah sakit justru yang kooperatif, yang membantu menghubungi pihak kepolisian, membantu menghubungi BPJS. Memastikan surat kecelakaan itu ada gitu ya. 3 kali 24 jam aturan seperti itu harus dibuat. Nah, persoalan sekarang masyarakat agak kesulitan karena polisi ke lapangan ketika membuat laporan itu harus olah TKP. Kan rumit. Warga juga nggak mau rumit gitu. Orang celaka ya, kita lagi susah ya, apalagi urus sana sini, apalagi persoalan di lapangan yang mengemuka ke kita, ke redaksi juga pernah kita wawancarai, di pingpong di sebuah instansi harus sana harus kemari, sementara keadaan dalam kondisi sangat cukup. Selain di Biren, masyarakat merasakan agak kewalahan ya. Ada begitu, di Aceh Besar ada kejadian seperti itu, dan beberapa bulan yang lalu kita beritakan ini. Oke,
Oke, setelah kita lakukan liputan eksklusif seperti ini, kita mau mencari beberapa korban laka juga. Benarkah kemudian masyarakat itu ketika menjadi korban lalu lintas seperti ini, bahkan tunggal, itu enggan melakukan proses Ya tadi enggan karena pengurusan surat ini? prosesnya itu berbelit. Di bola-bola ini korban lalu kecelakaan lalu lintas. Alat bukti kecelakaannya harus diambil atau harus diamankan oleh kepolisian, orang TKP. Sementara yang diperlukan korban adalah penanganan dengan segera. Nah, rumah sakit ini tidak mau menangani kalau surat keterangan kecelakaannya tidak ada. Nunggu mati, kan tidak mungkin. Yeah. Nah, saya pikir di Biren bisa menjadi contoh bahwa pihak rumah sakit inisiatif sendiri. Yang penting diobati dulu, yang penting ditangani dulu. Nah, ini mudah-mudahan menjadi contoh untuk pihak lain. Kalaupun misalnya Kapolresta Banda Aceh menyampaikan bahwa kami tidak pernah mempersulit, justru kami keluarkan surat keterangan bahwa itu kecelakaan. Dan menurut beliau sebetulnya aturan itu tidak ada. Aturan untuk mengeluarkan itu tidak ada. Tapi ini Aturan untuk mengeluarkan surat keterangan kecelakaan tunggal itu tidak ada. Tidak ada. Tapi karena itu alasan kemanusiaan dikeluarkan. Bayangkan kalau ada orang yang tidak mengerti ini, merasa dibola-bolai, itu kan tidak ada keluarkan. Ini harus bayar ratusan juta lah untuk kecelakaan. Kemudian dia beralasan saya tidak berencana untuk kecelakaan tunggal gitu ya, Bu? Itu. Jadi ini persoalan serius. Saya pikir jalan keluarnya yang di Biren bisa jadi contoh. Naluri kemanusiaannya lihat dulu. Ya. Walaupun di beberapa Polres di Aceh bisa ada yang sudah berbuat diurus, tapi banyak laporan ke kita proses pengurusannya ini yang Cukup rumit ya. Rumit lah seperti itu. Oke. BPJS Kesehatan kemudian mengatakan sedang menggagas MOU bersama 3 lembaga, BPJS Kesehatan, kemudian Kepolisian dan Jasara Harja. Mengapa ini begitu lama, Bung? Karena kan proses kecelakaan terus terjadi, masyarakat terus dibolai, malas mengurus surat keterangan kecelakaan di kepolisian seperti itu. Di liputan ini kita dorong bahwa ini kan menyangkut soal nyawa orang, menyangkut soal keselamatan masyarakat. Ya, kalau sedang dibahas, ya cepat segera diselesaikan sampai berlarut-larut. Karena besok hari atau malam nanti atau besok pagi juga siapa tahu ada kecelakaan yang serupa kan, pengurusannya juga rumit. Ini sekilas persoalan tentang pelayanan asuransi kesehatan di tanah air. Banyak persoalan, termasuk ini soal laka lantas ini. Oke, laka lantas kan terjadi ya. Kita tidak mengharapkan hal itu terjadi sebenarnya, tapi tidak bisa dipungkiri dari berbagai informasi-informasi yang diliput di Harian Serambi Indonesia, Prohaba, dan juga diberitakan di Serambi FM juga, serambinews.com misalnya. Itu informasi tentang kecelakaan juga tidak kurang terjadi seperti itu. Baik itu yang kecelakaan bukan tunggal, bahkan tunggal seperti itu terus terjadi. Sudahkah maksimal menurut Anda pelaksanaan klaim asuransi, misalnya pemberian asuransi kepada masyarakat korban laka ini, baik itu dari Jasara Harja dan BPJS Kesehatan sendiri? Kalau di Jasara Harja kita melihat kalau laporannya tuntas, proses di lapangan juga memenuhi syarat untuk menerima santunan, ya mereka rutin mengeluarkan itu. Walaupun masyarakat tidak harus bersabar melakukan proses tersebut. Ya. Tapi yang paling penting di laporan khusus kita kali ini adalah poin pertama adalah menyegerakan korban laka lantas untuk ditangani, diobati ya. Diobati dulu. Ini persoalan tidak ditangani dulu, kalau belum ada kejelasan siapa yang bayar. Ya. Nah, ini kan persoalan. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Biren itu bisa dicontoh oleh rumah sakit lain di Aceh. Yang penting obati dulu. Dan Biren bagus menempatkan para pekerjanya untuk saling berhubung dengan berbagai instansi. Kalau dia perlu ke polisi, dia bikinkan atau dia panggilkan, dia kabarin ke kepolisian bahwa korban laka lantas ini perlu surat untuk agar keluar klaim asuransinya untuk biaya pengobatannya. Itu juga dengan BPJS. Nah, ini saya pikir cukup bagus dicontoh yang lain. Yang penting keselamatannya ini. Oke, sudah ada nggak komitmen dari 3 lembaga ini? Pemberi asuransi yang kita selalu bayar, ya kan, Jasara Harja kita bayar, kemudian BPJS Kesehatan juga nggak kurang kan? Berarti bukan gratis, tetapi kemudian ada rutin yang kita bayarkan, bahkan juga ada subsidi dari pemerintah misalnya. Sudah adakah kemudian komitmen dari 3 lembaga, BPJS Kesehatan, Jasara Harja, Kepolisian setelah kita lakukan liputan eksklusif ini? Ya, kita melihat, ini kan kita mengangkat persoalan ya. Kemudian kita melihat bahwa dari pihak BPJS dan satu rancangan yang MOU bersama-sama untuk segera mencari solusi persoalan di lapangan seperti ini.
mending orangnya agak mengerti misal soal urusan kecelakaan. Tapi kalau orang masyarakat awam di kampung kecelakaan, Iya. larinya akhirnya kan ke dukun patah. Iya. Itu kan persoalan yang kita balik ke Kecewanya lagi jika sudah ditangani di rumah sakit misalnya harus bayar sendiri seperti itu, Pak. sendiri. Ini persoalan. Jadi program itu bukan baik, akhirnya dia menyusahkan masyarakat. Oke. Terakhir, informasi apa yang sebenarnya setelah kita lakukan hutan eksklusif seperti ini kepada masyarakat? Yang paling penting adalah berhati-hati. Masyarakat, pengendara, ya, Jaga keselamatan ya, Kak? jaga keselamatan. Jangan sampai celaka. Kan tidak ada orang yang mau celaka. Walaupun nanti itu terjadi insiden, ya yang penting kita hati-hati dulu lah dalam berkendara. Sehingga tidak kemudian masuk kepada persoalan berikutnya mengurus surat segala macam. Nah, mudah-mudahan saya kira liputan ini akan berdampak luas bagi para pengambil kebijakan bahwa inilah persoalan di masyarakat kita yang harus segera diselesaikan. Baik, terima kasih Bung Arif Ramdan dan saudara, demikian perbincangan kami tadi. Tidak ada satu orang pun yang menginginkan kecelakaan terjadi, tapi jika terjadi seperti ini mudah-mudahan Anda mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal supaya Anda bisa beraktivitas kembali. Saya Dosi Alfian, kembali ke studio.